Namaku Gu Baobei, bukan Xiao Ai. Tiba-tiba saya menjadi gigih. Pada saat ini saya belum benar-benar bertemu dengan Jay, dan juga Jay belum menarik tangan saya dan memanggil saya Xiao Ai. Saya ingin menghindari nama ini, menghindari dari kesulitan yang tak terlupakan itu. Saya ingin lari jauh dari itu. Fu Junyan tidak marah meskipun dia mendengar nada sombong saya. Tapi tiba-tiba dia diam-diam menatapku dan toleransi sepenuhnya bisa dilihat di matanya. Aku menatap tatapannya yang kosong, seolah-olah aku akan tersedot ke dalam orang-orang yang mabuk. Kemudian dia menghela nafas, membantuku menarik selimut dan berkata, "Tidur, Xiao Ai, kamu lelah." Pada saat ini saya tiba-tiba merasa lemah. Jenis nada lembut ini benar-benar membuat saya tidak bisa membantah. Tanpa pilihan yang lebih baik, saya menoleh dan menutup mata dengan erat. Saya pikir tipe pria ini, ketika dia melihat Anda, pasti harus memalingkan kepala Anda. Saya terbangun karena saya mendengar lelaki kecil itu menangis. Paniki, saya langsung duduk. Lalu saya melihat tempat saya berada adalah kamar bergaya Mediterania. Ruangan itu sangat besar, seluruh ruangan didekorasi secara elegan dengan warna biru dan putih. Bunga aster digantung di jendela, di atas meja ada sebuah dupa beraroma samudera yang dibakar ringan, nyaman dan nyaman. Saya melihat keluar jendela dan menemukan bahwa sebenarnya di luar adalah deretan villa tunggal. Saya berpikir sejenak dan sekali lagi ragu-ragu menggelengkan kepala. Di masa lalu, setelah bergabung dengan kru, para kru selalu tinggal di 2 apartemen sewaan, sama sekali tidak dalam jenis perumahan yang baik. Saya telah menyembunyikan identitas saya, jadi dari mana perlakuan khusus seperti ini berasal? Bahkan jika ada satu, itu tidak akan sejelas ini. Aku menepuk keningku sendiri, tidak bisa diganggu untuk berpikir lagi. Aku memakai sandal lalu mengikuti suara Guan dan keluar dari kamar. Tetapi ketika saya baru saja mencapai sudut aula, saya mendengar suara menggonggong. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Snow White cabi kecil langsung menerkam tubuh saya. Saya kebetulan jatuh di aula tangga, benar-benar tidak mampu menolak. Sekali lagi saya bingung. Pada akhirnya seberapa kacau bisa? Saya ingin menangis. "Xiaoqi, jangan ganggu." Ketika saya hampir gila, sekali lagi suara lelaki yang baik terdengar dari sisi telinga saya. Selanjutnya, anjing putih kecil itu menggonggong dan mengikuti perintah untuk mundur dari tubuh saya. Tetapi sebelum pergi, dia tidak lupa menggunakan kepalanya dan mendorongnya ke lengan saya. Aku begitu ketakutan sehingga aku tidak ingin bergerak lagi. Siapa yang bisa memberitahuku anjing siapa ini? Kemudian langkah kaki mantap terdengar perlahan. Fu Junyan datang membawa Guan di satu tangan. Wajah kecil An yang merah muda membungkuk untuk menatapku. Ada uap air di matanya dan bola matanya bergerak di sekitar. Akhirnya dia dengan tidak sadar memuntahkan beberapa gelembung di mulutnya, mengulurkan tangan dan menjabat tangannya lalu berteriak, "Jie Jie, membawa." Segera saya entah bagaimana merasa tidak berdaya melawan Guan. Ketika saya ingin mengulurkan tangan saya untuk menggendongnya, maka saya ingat bahwa saya jatuh ke lantai dan dengan canggung saya mengambil kembali tangan saya. Namun saya ditarik oleh Fu Junyan. Tangannya tangan yang terlihat bagus dengan mudah menarikku, dan anjing putih kecil itu menggonggong lagi. Dia menunduk dan meliriknya, dan anjing itu secara mengejutkan patuh duduk di samping dan tidak lagi mengeluarkan suara. Pada saat ini dia memalingkan kepalanya ke arahku dan berkata, "Xiao Ai, jangan takut, temperamen Xiaoqi sangat baik. Itu menerkammu karena menyukaimu." Aku diam-diam melihat anjing putih kecil yang merasa bersemangat ke arahku dan terus mengulurkan lidahnya. Itu benar-benar setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Fu Junyan sehingga terdengar suara lagi. Segera saya terdiam dan dahi saya berkeringat. Fu Junyan menarik tanganku dan tidak melepaskannya. Telapak tangannya terasa hangat, lalu aku dituntun olehnya. Aku memiringkan kepalaku untuk melihat sisi wajahnya yang halus dan tampan. Lalu menatap Gu Xiaoan dalam pelukannya. Sepasang mata besar pria kecil itu seperti peri yang menatapku. Matanya terbuka lebar sehingga membuatku ingin tertawa. Pria ini menggendong seorang anak tetapi tetap saja ia terlihat baik. Fu Junyan menarik tanganku dan tidak melepaskannya. Telapak tangannya terasa hangat lalu aku dituntun olehnya. Aku memiringkan kepalaku untuk melihat sisi wajahnya yang halus dan tampan. Lalu menatap Gu Xiaoan dalam pelukannya. Sepasang mata besar pria kecil itu seperti peri yang menatapku. Matanya terbuka lebar sehingga membuatku ingin tertawa. Pria ini menggendong seorang anak tetapi tetap saja ia terlihat baik.
Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya, untuk membiarkannya seperti itu. Satu tangan membawa Gu Xiaoan dan tangan lainnya memegang saya dan berjalan menuruni tangga dan membawa saya ke meja makan gaya barat. Lalu dia melepaskan tanganku. Aku terpana ketika aku merasa bahwa telapak tanganku telah kehilangan perasaan hangat. Lalu aku melihatnya menarik keluar kursi untukku, jadi aku duduk. Hanya kemudian Fu Junyan dengan hati-hati memasukkan Gu Xiaoan ke pelukanku. Saat saya menerima dia dengan senang hati mengayunkan kakinya yang pendek bola balik, kemudian dia menempel padaku dan berteriak, "Jie Jie, makan putih-putih." Aku tertegun untuk sementara waktu, meskipun aku tidur sepanjang malam, tetapi aku masih merasa pusing. Saat ini An masih tidak bisa berbicara dengan jelas, dan susu adalah maksudnya. Jadi saya menoleh ke Fu Junyan ingin menjelaskan kepadanya, namun dia benar-benar sudah mengerti dengan jelas dan menganggukkan kepalanya, memberikan pandangan, "Jangan khawatir," kepada saya. Dan yang aneh adalah bahwa saya benar-benar memiliki kepercayaan penuh padanya bahwa saya akan segera merasa nyaman. Aku menundukkan kepalaku dan bekerja sama dengannya untuk membujuk Gu Xiaoan dan berkata, "Sebuah An menunggu sebentar. Oh, Brother Junyan pergi dan mencarimu." Pria kecil itu dengan patuh menganggukkan kepalanya, mengeluarkan 2 coklat dari sakunya dan kemudian menatapku dengan kepala terangkat ke atas dan matanya melebar. Segera saya mengerti apa maksudnya, jadi saya cepat mengupas dan memberinya makan. Gu Xiaoan dengan senang mengedipkan matanya dan mengayunkan kepalanya saat dia memakan coklat itu. Aku melihat An bahagia, jadi aku mengupas coklat lagi untuk memberinya makan, tetapi An menggelengkan kepalanya dan menatapku dengan tatapan yang murni dan indah. Jari kelingkingnya menunjuk ke arahku dan berkata, "Jie Jie, makan." Hati saya terasa hangat dan saya membelai kepalanya. Pada saat ini Fu Junyan telah berbalik menuju ke belakang meja dapur. Dia memiringkan kepalanya untuk menatap kami dan ada ekspresi senyum hangat di matanya. Sambil memanggang roti, dia berkata kepada saya, "Xiao Ai, kamu bangun pagi-pagi, sekarang baru jam 7. Hari ini hasil jepretan Anda tidak banyak. Anda bisa pergi jam 9 untuk make up." An juga pergi. Pria kecil itu menepuk tangan kecilnya. "Baik." Aku menggosok rambutnya dan tidak bisa menahan untuk mencium dahinya. Seperti anak kecil, seluruh tubuhnya berbau seperti susu. "Aku akan pergi ke tempat kejadian juga. Aku akan menjaganya ketika kamu sedang syuting." Fu Junyan menganggukkan kepalanya dan berjalan, membawa susu di tangannya, 1 di botol susu dan 1 lagi di gelas putih. Dia menyerahkan gelas di depan Tuan dan berkata, "Kamu minum." Kemudian dia mencoba suhu botol susu di punggung tangannya. Setelah itu dia mengocoknya di depan Gu Xiaoan dan mengulurkan tangannya ingin menggendong pria kecil itu. Tapi Gu Xiaoan mundur, dia melingkarkan lengannya di leherku dan berkata, "Tidak mau." Jie Jie memberi makan. Saya tersenyum pada Fu Junyan dan mengulurkan tangan untuk mengambil botol susu darinya. Saya menggelengkan kepala dan berkata, "Biarkan saya melakukannya." Dan saya pikir Fu Junyan ini sangat suka anak-anak, dan dengan tulus memperlakukan Gu Xiaoan dengan baik. Sekali pandang Anda akan tahu bahwa ini adalah botol susu baru dan telah disterilkan dengan hati-hati menggunakan air panas. Sekali lagi saya ingat bahwa di masa depan tidak heran dia akan begitu populer. Saya percaya itu karena dia orang yang lembut dan ramah. Setelah memikirkannya, saya mencoba menghiburnya dan berkata, "Fu Junyan, ketika saya datang ke Italia, saya menyewa sebuah rumah di sebelah mereka. Ibu An kadang-kadang sibuk dan sesekali saya merawatnya di rumah. Jadi An lebih dekat denganku sehingga kamu tidak perlu keberatan."